Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta, selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila dari program studi akuntansi. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai pengaruh intensitas investasi aset tetap dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan sektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2024. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang. Untuk latar belakang ESG atau Environmental Social Governance saat ini menjadi isu penting secara global dan menjadi perhatian utama bagi investor regulator masyarakat di Indonesia. Penerapan ESG sendiri telah didukung oleh regulasi seperti POJK nomor 51 tahun 2017 yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan. Namun pada sektor perkebunan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan dan sosial seperti deforestasi dan isu tenaga kerja. Selain itu, tingkat pengumpulan ISG pada sektor ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISG. Selanjutnya, di sini di latar belakang ini, kan seperti gila itu pengaruh intensitas investasi aset tetap dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ISG di sektor perkebunan. Jadi secara garis besar penelitian ini itu ingin melihat apakah aktivitas investasi perusahaan dan mekanismenya tuh bisa mempengaruhi seberapa transparansi perusahaan dalam mengungkapkan ESG. Selanjutnya ada research gap. Penelitian ini di sektor perkebunan Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten nih, terutama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ESG. Variabel intensitas investasi aset tetap juga masih jarang digunakan dalam penelitian ESG operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh investasi aset tetap dan tata kelola perusahaan secara simultan terhadap ESG. Oke, di Research Gap ini kalau kita lihat penelitian sebelumnya sebenarnya sudah ada yang membahas ESG. Tapi kalau misalnya kita fokuskan ke sektor perkebunan Indonesia, jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu juga hasil penelitiannya juga belum konsisten. Ada yang menemukan pengaruh signifikan, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang menarik nih, variabel seperti investasi aset tetap ini masih jarang digunakan, padahal itu berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan yang berdampak ke lingkungan. Selain itu, penelitian ini menggabungkan investasi dan tata kelola secara bersamaan yang masih sangat sedikit. Jadi, disitulah posisi penelitian saya mengisi research gap tersebut. Selanjutnya nih, sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu seperti apakah intensitas investasi aset tetap berpengaruh terhadap pengungkapan ISG, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISG, apakah kedua variabel tersebut mempengaruhi secara simultan terhadap ISG. Terus di sini ada tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh investasi aset tetap terhadap ISG, terus menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap ISG, menguji pengaruh kedua variabel secara simultan terhadap ISG. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga pertanyaan utama. Nah, tujuan penelitian ini juga sangat sederhana, yaitu menguji ketiga hal tersebut secara empiris sehingga kita bisa tahu faktor mana yang benar-benar berpengaruh terhadap ISG. Seperti itu. Lanjut ke landasan teori. Di sini ada secara stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholder sehingga perusahaan didorong untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi ISG. Terus secara signaling teori, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memberi sinyal kepada investor melalui informasi yang diungkapkan. Ungkapan ESG yang baik dapat menjadi sinyal positif mengenai kinerja dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada dari corporate governance, itu tata kelola perusahaan berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap manajemen.
Nah, kalau misalnya dalam hubungan tersebut, stakeholder tuh ngejelasin bahwa kita nggak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga kepada pihak lainnya seperti masyarakat dan lingkungan. Jadi perusahaan akan terdorong untuk lebih transparan termasuk dalam pengungkapan ESG. Selanjutnya, kalau dalam signal teori itu bahwa informasi diungkapkan perusahaan menjadi sinyal bagi investor. Kalau perusahaan mengungkapkan ESG dengan baik, itu bisa dianggap sebagai sinyal positif mengenai kualitas perusahaan. Saat itu, tata kelola perusahaan juga penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar manajemen lebih transparan. Selanjutnya di sini ada variabel dependen, pengungkapan ISG yang diukur menggunakan ISG Disclosure Index berdasarkan standar GRI. Terus ada variabel independen, ekspektasi aset tetap yang diukur rasio kapital. Terus ada variabel independen X2 itu tata kelola perusahaan yang diukur melalui indikator seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Jadi untuk penelitian ini variabel dependen adalah pengungkapan ISG. Sedangkan variabel independennya ada dua. Yang pertama itu intensitas investasi aset tetap yang diukur menggunakan rasio capex terhadap total aset. Dan yang pertama ada intensitas aset tetap yang diukur menggunakan rasio capex terhadap total aset. Kenapa ini penting? Karena semakin besar investasi, biasanya aktivitas operasional juga semakin besar, sehingga potensi dampak lingkungan juga meningkat. Yang kedua, ada tata kelola perusahaan yang diukur dari beberapa indikator seperti dewan komisaris dan komite audit yang berperan dalam pengawasan manajemen. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel. Panel data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan persep sampling dengan kriteria tertentu. Jadi kalau dalam penelitian ini menggunakan metode kuantif dengan data sekunder. Jadi data diperoleh tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sampel penelitiannya itu sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2024. Kenapa? Karena saya cari di 2025 belum semua data keluar. Jadi saya ambil di 2021 sampai 2024. Jadi metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel karena penelitian ini menggabungkan data antara perusahaan dan antar waktu. Selanjutnya di sini ada model penelitiannya. Ini bisa dilihat. Model analisis digunakannya ada regresi data panel dengan persamaan yang ada di slide ini. Jadi model yang digunakan adalah regresi data panel dengan persamaan seperti yang ada di slide tersebut, di mana ISG sebagai variabel dependen, ada dua variabel independen, adalah investasi aset tetap dan tata kelola perusahaan. Jadi pengujian dilakukan menggunakan uji T dengan melihat pengaruh masing-masing variabel. Terus ada uji F untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dan ada untuk melihat kemampuan model dan menjelaskan variabel dependennya. Oke, next. Di sini ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah pada hipotesis pertama itu intensitas investasi aset tetap berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISG. Itu ada yang kedua ada tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISG. Yang ketiga ada intensitas investasi aset tetap dan tata kelola perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan ISG. Oke, untuk slide ini berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, saya merumuskan hipotesis bahwa investasi aset tetap berpengaruh positif terhadap ISG. Kemudian tata kelola perusahaan juga berpengaruh positif terhadap ISG. Dan yang terakhir, kedua variabel tersebut secara simultan itu berpengaruh terhadap pengungkapan ISG. Selanjutnya di sini ada penutup yang dimana sebagai penutup penelitian ini tuh diharapkan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mengaruhi pengungkapan ISG khususnya pada sektor perkebunan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi tim regulator, investor, dan perusahaan dalam meningkatkan praktik keberlanjutan dan transparansi ISG. Sekian.
Terima kasih. Maaf apabila ada kurang salah dalam penyebutan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.